Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya saat ini adalah Baby Margareta. Baby, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ya. Kamu pernah ngelihat kan yang hadir di sini selalu punya pengalaman mistis. Iya. Entah itu dia melihat hal-hal gaib, lalu kemudian ada yang kena kesurupan, kerasukan, kepelet, macam-macam. Ya. Kamu punya pengalaman mistis nggak sih, Beb? Kebetulan pas nikah kemarin di acara resepsi itu pas ijab kabul, pas ijab kabul itu tiba-tiba aja bapak saya nangis, nangisnya histeris banget. Kita kaget dong, kenapa? Dan nangisnya itu sesenggukan yang kayak yang sesak nafas. Aku takutnya kan dia kena serangan jantung atau apa, karena kan bapakku juga udah tua ya, udah 70 lebih. Terus tapi aneh, tiba-tiba manggil papi ada, kata papi ada katanya. Terus dia ngeliat oma juga. Papi dan oma itu siapa? Kakek nenek aku, jadi itu bapaknya bapak gitu kan. Papi kan udah meninggal lama banget, pas aku masih umur 3 tahun mungkin meninggalnya. Papi, lah kenapa? Itu posisinya siang, bukan malam. Kalau malam mungkin oke deh gitu kan, ini siang. Papi, terus kenapa gitu, terus kayak yang sesak nafas semakin menjadi kan, akhirnya ditenangin sama tanteku kan, udah gitu. Iya katanya papi ada. Ternyata di belakang aku tuh kata bapak ada papi dan di belakang suami itu ada oma. Jadi mereka menyaksikan kita menikah, hadir. Oh, dan papa kamu melihat? Papaku ngelihat, makanya dia sesak nafas, histeris. Oke. Gitu. Terus kata tante kan, udahlah Rud, katanya ke bapakku kan. Papi kan udah nggak ada, udah dunianya udah lain, udah nggak usah dipikirin. Tapi ada itu katanya di belakangnya baby, katanya gitu. Dan itu oma ada di belakang suami, di belakang Chris suami aku kan gitu. Aku kan jadi semakin takut. Lah itu posisi siang, jadi antara yang takut juga, bingung gitu. Terus lihat bapak juga aku khawatir banget karena histeris banget. Tapi setelah itu nggak pernah lihat lagi? Nggak pernah, jadi pas ijab kabul itu aja. Jadi sempat terhenti juga pas ijab kabul gitu. Mudah-mudahan sih ya almarhum mereka memang mengikuti dan untuk menjaga kamu ya, Baby. Amin. Supaya ya selalu ada di langkah yang benar begitu. Amin. Dan emang waktu itu juga katanya bapak ngelihat papi itu dia pakai bajunya jas. Oh, berarti karena dia kan emang blasteran sebenarnya. kan, blasteran Jerman kan gitu. Nah, kalau oma dia pakai kebaya zaman dulu banget. Baik. Iya. Kamu merasakan mereka hadir nggak sekarang? Iya, sepertinya. Oke, baik. Karena kan emang dulu ketemu juga aku masih kecil banget ya, dan aku juga emang sebenarnya pengen ketemu gitu kan. Aku sendiri emang pengen dibuka bata batin dari dulu, pengen ngeliat kayak gitu. Tapi susah. Tapi pas terakhir waktu itu pernah syuting, bisa. Bisa ya, dan bisa melihat. Iya. Kamu melihat lagi sesuatu di studio ini? Ada banyak. Di sebelah mana? Di atas. Oke, mudah-mudahan mereka baik-baik aja di atas sana dan kamu juga baik-baik aja malam hari ini ya. Dan di belakang partisipan. Oke, mudah-mudahan semuanya dimanapun itu tidak akan mengganggu jalannya syuting menembus mata batin malam hari ini. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu sial sepanjang hidupnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Lina. Kasih. Selamat malam Ibu Lina. Ya, selamat malam. Ibu boleh suara lebih keras ya Bu? Selamat malam, Apa Bapak yang Bayu mau Utara. Ibu Lina ceritakan pada kami?
Saya nggak mau menceritakan, tapi rasanya pedih banget hidup saya. Selama 18 tahun ini saya jalankan dengan penuh sukacita. Dan saya udah langlang buana ke sana kemari, cuma hanya bisa menghabiskan uang saja. Dari mulai tahun 2000, saya punya usaha kue bangkrut, masih ada almarhum ibu saya didukung. Sampai rezeki habis ditutup orang, terus berikut tahun 2001 sampai ke semari. Orang minjam duit tuh kayak rasanya gampang banget ke saya dan nggak mau mengembalikan uang tersebut sampai habis duit saya 5 miliar. Sedangkan sampai titik akhirnya rumah saya reot pun kayaknya nggak peduli gitu loh. Sedangkan dulu duit gampang banget buat orang-orang korbannya, iya betul, iya. Sedang untuk buat proyek ini, proyek itu. Sedangkan saya udah berusaha sana kemari untuk ngelamar kerja, untuk ke sana kemari rasanya rezeki itu kok susah banget gitu loh. Sedangkan saya itu cuma hidupnya untuk dihina, caci maki, difitnah. Sedangkan saya tidak mau seperti ini. Dulu selagi saya jaya, banyak uang, orang mendekati saya. Giliran saya susah, orang ngetok pintu pun tidak mau gitu. Bahkan mengulurkan bantuan pun tidak mau. Padahal mereka orang-orang yang pernah ibu bantu. Ya betul, itulah tragis hidup saya. Padahal saya kalau mau saya maki-maki itu bisa. Saya udah kenyang dengan hinaan, cacian, makin fitnah, dan saya udah langlang buana kesana kemari sampai habis. Terakhir dukun pun 93. 93 apa, Bu? Saya kasih uang untuk bisa ciptakan uang, gandakan uang tuh nggak ada satupun yang bisa. Yang ada saya ngeluarkan uang pribadi terus. Wow. Oke, Ibu Lina, satu-satu saya mau tanya. Ibu tadi sempat menyebut ada usahanya toko kue ditutup orang. Maksudnya? Dulu kan saya punya usaha kue, tapi usaha kue itu seperti kayak ada laler hijau, terus kayak ada apa tuh pot dikasih bunga, dikasih tanah, terus saya sampai tutup habis 6 bulan kemudian. Tahun berikutnya 2001 terus saya ditipu orang sampai habis, benar-benar habis. Datang orang minjem duit nggak mengembalikan uang saya gitu loh. Laler hijau itu menurut Ibu dari mana? Ya menurut saya sih kiriman ya, tapi saya nggak pernah mempedulikan, cuma saya sama ibu saya almarhum cuma berprasangka baik aja sama orang, husnuzon, tapi selalu saya ditimpakannya yang kejelekan melulu gitu loh. Waktu Ibu menjalankan usaha pernah menggunakan penglaris nggak? Nggak sama sekali. Nggak pernah ke dukun untuk ke orang pintar? Baru tahun 2001 orang mengenalkan apa itu MD, RB, Gio, segala macam BK, sampai saya terjun, sampai saya lari-lari ke Lampung, naik turun truk, nggak ada satupun yang bisa ciptakan uang. Kecuali BI yang mengeluarkan uang. Saya lah orangnya. Ibu, gimana tadi mau menggandakan uang gitu? Ya, saya pengen tahu gitu, uang yang dari yang uang PL begitu jadi 1 juta, 2 juta itu hanya kamuflase aja. Ibu pernah melakukan? Iya, dan saya yang orang pada minjam duit mas saya kasih, terus saya juga mengeluarkan duit juga buat orang tersebut, buat dukun tersebut, sampai segala macam minyak gitu, sampai poniba sawah, sampai segala macam itu sudah saya jalankan. 90 berapa tadi? 93. 93? Dukun yang sudah saya kasih uang. Dukun. Tapi saya nggak pernah memperhitungkan duit habis begitu-begitu saja. Tapi gila saya butuh uang gitu, orang menjauh di badan saya, dan di badan saya tuh kayak ada apa gitu. Orang kok sepertinya benci saya gitu loh. Gila dulu banyak uang, saya ketok malam pun jam 1 malam minta diusahakan uang, saya tolong, tapi udahnya mereka naruh sertifikat tuh enak banget gitu loh, sampai 7 gitu. Mereka naruh sertifikat ke Ibu? Iya, sertifikat sampai 7. Nah itu kan sebenarnya bisa diuangkan di mana? Iya, tapi kan itu kan mesti dari tanda tangan orang tersebut yang mempunyai uang tersebut. Yang mereka nggak mau tanggung jawab, jadi bawa nama saya semua. Bayu, Ya, bentar silakan. aku mau tanya. Itu Bu, 93 dukun emang nggak ada yang berhasil apa gimana? Nggak ada sama sekali. Ibu ngapain aja tuh di sana? Itulah saya kegilaannya, saya gila-gila, saya bener-bener itu sampai aduh sudahlah dicap, sampai saya tuh dibuat brengsek, dibuat apa lah. Ngapain aja di dukun-dukun itu? Ya ngasih uang yang bisa ciptain duit mana gitu, saya kasih yang namanya RB, MD, Giok segala macam, BK gitu saya kasih, yang ciptain duit sekian, yang di kain kafan segala macam hilang duitnya saya kasih gitu, udah 7 juta, 10 juta, 5 juta, 3 juta. Oke. Baik, tujuan Ibu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Saya pengen membersihkan diri saya apabila saya di badan saya ada kesialan, ini ada apa, mungkin Bapak Roh yang mempunyai indigo bisa melihat badan saya, mungkin saya
apa ada yang mengikuti saya atau bagaimana. Saya pengen bersih-bersih, benar-benar bersih deh. Saya pengen kembali lagi seperti awal dari nol lagi supaya saya bisa menata hidup saya. Karena orang tuh melihat saya seperti, sampai cucu pun aja saya melihat saya tuh seperti kayak gimana gitu loh. Ada cucu? Ada, saya udah punya cucu 3. Baik, pertanyaan saya sebelum saya undang Roy Kiyoshi, kenapa ke Roy, bukan ke dukun yang ke-94? Justru itu sudah saya lupakan, sudah saya insaf gitu loh. Cuma saya lihat di TV, lihat Roy dengan begitu pintarnya dia, begitu rendah hatinya, begitu ilmunya tinggi, nggak sombong, menolong orang jutaan umat gitu. Kenapa saya nggak dibersihkan, di badan saya ada apa? Dulu masih saya dukun-dukun tuh badan saya jadi jawara gitu loh. Bisa jadi harimau, bisa jadi preman, Ibu? bisa ngelawan orang. Iya. Pernah jadi harimau dan preman? Iya. Tapi sekarang udah semenjak saya rajin ibadah, udah merekatkan diri pada yang di atas, udah semua itu lepas dari badan saya. Oke, baik. Ibu akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Oke, terima kasih. Dia adalah seorang indigo, nanti Ibu bisa ceritakan semuanya ke Roy Kiyoshi, tapi mohon ceritanya pelan-pelan aja ya Bu. Iya. Maksudnya detail. Iya, step kalau by Ibu- step. Ya, Ibu langsung semuanya sampaikan, Iya. susah untuk mendapatkan solusinya Iya, karena betul. nggak kebayang gambaran Iya. masalahnya seperti apa. Iya. Oke, kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lina, tinggal di rumah bernomor 17. Lahir tanggal 18 November 1969. Sosok penyendiri yang membenci keramaian. Sepak terjangnya selalu gegabah dan terburu nafsu, hingga kerap merugikan dirinya sendiri. Dia selalu menyalahgunakan orang lain atas apa yang terjadi terhadapnya. Saya melihat kesalahan masa lalu di kehidupan Lina. Selamat malam, Duduk Roy. semua. Terima kasih. Ibu Lina Iya, terlahir betul. tanggal 18 bulan 11 1969 Iya, dan nomor rumah 17. iya betul. Ibu Lina merasa selalu sial belakangan ini ya. Iya. Udah cukup lama menjalani usaha sempat tutup, dijahatin orang, lalu Iya. akhirnya banyak membantu orang. Iya. Sekarang pada saat terjatuh susah mendapatkan bantuan dari banyak orang, Iya, tapi betul. datang ke 93 dukun yang didatangi untuk menggandakan uang dan lain-lain, betul. tapi yang ada ibu kehilangan sampai kurang lebih 5 miliar Iya, rupiah. betul. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa bersih dari semuanya. Iya. Dan mudah-mudahan terlepas dari hal-hal mistis, hal-hal gaib yang selama ini pernah dijalanin. Iya betul Bapak Bayu. Oke. Wow, sangat bombastis sekali ya dengan nilai 5M Iya. pergi ke orang yang mengaku bisa. Iya. Ternyata akhirnya Iya. habis ke Memang 5M. itu salah saya, sampai ibu saya pun meninggal di pelukan saya itu. Kepengen saya tuh berhasil. Itu aja. Cuma bisa hutang piutangnya tuh gimana gitu. Saya kembali lagi pelukan saya sampai plek gitu semuanya. 3 orang, bapak saya, ibu saya, mak adik saya terakhir tanggal 3 Mei kemarin. Adik saya meninggal. Tiga-tiganya. Iya. Oke. Bapak saya 99, ibu saya 2011, adik saya tanggal 3 Mei 2018. Meninggalnya karena apa, Bu? Karena sakitnya kayak nggak wajar deh mas, saya juga bingung. Sakit masih perawan tapi kayak kanker payudara begitu. Sampai habis dari badan gemuk saya sampai habis. Sampai darah mulu ngocor dari kayak dibikin begitu. Speechless ya. Iya, Kehilangan speechless. kata-kata untuk Prihatin banget. Saya udah air mata di ibadah saya udah teman saya aja. Oke. Ibu ini biasa datang ke dukun untuk yang tadi ibu bisa jadi macan, ibu bisa jadi pendekar. Ya itu dulu, tapi mudah-mudahan sekarang enggak. Udah lama, Bu? Udah itu dulu waktu ada ibu saya tuh. Masih ya berapa tahun yang lalu? Ya kira-kira tahun berapa ya? Ibu saya 2011 bukan saya sekitar tahun 2007, 2001 sampai 2007 deh.
2007 Iya, ya. 2009, 2001 iya. sampai 2009. 2009. Itu terakhir Ibu Iya. melakukan hal-hal mistis Iya, gitu. iya. Oh, Bayu, oke. maaf mau tanya. Itu mungkin ini ya, pembawa sialnya dari situ mungkin ya, karena dulu dia main mistis gitu. Nah itu dia, kita nggak tahu. Gimana Roy kamu Iya, melihatnya? karena dulu bermain dengan dunia mistis, lalu sekarang jadi menuai akibatnya. Saya sangat menghargai sekali sih dengan penampilan Ibu Lina, walaupun saya tidak menjudge, tidak menghakimi hal segala macam. Kamu dengan baju seperti ini terlihat mistis ya, maksud saya aura magisnya tetap kelihatan. Iya. Ya, jadi disuruh pakai baju hitam, jadi saya ikutin Iya, aja. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Maksudnya, Ibu. Bukan. Mau pakai warna apapun, saya ngerasa tetap mistis gitu. Beda aura. Auranya gitu kayak, ya. Emang sudah pernah ketemu ibu? Ya, lautan Ibu terbelah pernah dua. beneran? Iya, lautan terbelah dua. Lautan kebelah iya, dua? Iya, ke jari Sukabumi, sampai ke gila-gila sama saya, sampai istrinya berantem untuk mencintai saya, tapi saya nggak mau. Sampai saya semua foto di tempat ruangan kerja beliau tuh banyak foto saya. Saya diajak ke kamar 303. Saya buat apa? Saya bilang lautan udah terbelah dua. 308. Ya 308. Nah itu terbelah dua, terus bilang buat apa? Saya udah lihat dia kok. Saya bilang gitu. Udah jaga kamar 308. Iya, dulu karyawan ke sana ngajakin saya bilang buat apa? Saya bilang gitu. Saya udah ngeliat kalau lautan udah terbelah dua. Semua orang-orang semua karyawan teriakin saya pada berdiri di bawah pohon kelapa. Dia bilang saya udah sampai ke sana dasar ujung sana samudra gitu loh. Padahal lautan terbelah dua itu pun dia atas kencananya cantiknya luar biasa seperti Susana.